hadir tempat ini dalam keadaan sehat, mengawali hari kita dengan kegiatan yang insyaallah penuh barokah, yaitu taklim yang kita mulai dengan sholat subuh berjamaah. Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah. Selanjutnya salawat dan salam kita sanjungkan kepada suri tauladan bersama kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumul akhir, dan semoga kita tergolong dalam barisan umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, mari untuk mengawali kegiatan taklim rutin Ahad pagi kesempatan hari ini di bulan Syawal pasca Ramadan ini. Kita buka bersama-sama dengan bacaan tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pemateri taklim Ahad pagi kesempatan hari ini adalah beliau Ustaz Hanafi. Maka dari itu kepada beliau dipersilahkan, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik sekalian, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah, tanggal 28 Syawal 1440 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 29 Mei 2022. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang kita hari ini, dan semoga ini menjadi bagian dari amal sholat kita yang bisa memperberat timbangan di yaumul qiyamah. Salawat dan salam tetap terima kepada uswah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan semua pendukung setianya, termasuk kita yang hadir pada kesempatan hari ini. Dari rahmatullah, firman Allah dalam surah Yunus surat nomor 10 ayatnya 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waladzi ja'ala asy-syamsa diya'an. Dia Allah lah yang menjadikan matahari itu adiya, yaitu bersinar. Wal qamara nuran, dan bulan itu bercahaya. Nanti akan kita perbedaannya. Kenapa matahari menggunakan regasi dia dan kalau bulan menggunakan regasi nuran, bercahaya. Waqaddarahu manazila, dan Allah menentukan manazil, orbit, lintasan benda langit. Lita'lamu ada sini untuk mengetahui bilangan tahun sebagai dasar perhitungan. Di astronomi ilmu falak itu memang mengacu pada revolusi bumi terhadap matahari dan sebagainya. Wal hisab, dan perhitungan. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Tidaklah Allah menciptakan hal yang itu kecuali dengan benar. Yufasilul ayati liqaumi ya'lamun. Allah menjelaskan ayat tersebut untuk kaum-kaum supaya mengetahui, supaya kita berpikir. Saya jadi ingat Profesor Amin Sumar. Beliau terakhir setahu saya jadi hakim agung. Beliau adalah guru besar syariah UIN di Jakarta. Dia pernah dalam sebuah kesempatan seminar dia menyebutkan bahwa kata hisab itu secara eksplisit ditemukan dalam Al-Quran, tetapi hanya secara implisit di dalam hadis. Tetapi sebaliknya, kata ru'yah
itu syarat implisit disebutkan di dalam Al-Quran, nggak ada yang eksplisit. Tetapi di dalam hadis kata ru'yah itu syarat eksplisit. Jadi kebalikan. Itu kan. Dan memang kalau kita nanti lihat dalam kemudiannya kisah. Alhamdulillah, dalam pelaksanaan kegiatan itu biasanya kita melakukan sebuah namanya perencanaan. Yang kemudian pelaksanaan, yang kedua, dan yang ketiga kemudian yang ketiga adalah hasil. Ada hasilnya. Setelah itu dari hasilnya kita melakukan analisis atau evaluasi, dan berulang terus. Demikian juga sebenarnya harapan saya di kalangan umat Islam itu juga benar sama. Terutama yang terkait dengan yang ingin saya sampaikan di situ. Jadi maaf, saya bukan berarti saya mau memperbesar perbedaan yang ada, tapi saya ingin hanya berbicara fakta secara faktual saja bahwa kemarin kita bermula bulan Ramadan itu berbeda. Ada yang satu, ada yang angka. Kemudian Idul Fitri alhamdulillah sama. Tetapi nanti kita lihat, insya Allah dugaan buat saya nanti kita akan berdoa akan berbeda. Ada data yang mungkin saya sampaikan. Ini semoga tidak saya, tapi secara teoritis memang seperti itu. Nah, mestinya kita melakukan terobosan umat Islam supaya hal-hal demikian memang tidak terjadi. Kita sudah 14 abad semenjak Islam lahir itu bersama tadi nih, monggo di sebelah di tadi. Semoga yang mempersiapkan mendapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang menghadapi sama dalam para yang kita selama hampir 14 bulan itu kita belum terwujud sistem kalender Islam yang bersatu untuk seluruh dunia. Hampir secara periodis itu sekitar 4 sampai 6 tahun itu kita selalu mengalami hal yang berbeda dari itu. Entah itu awal Ramadan, Idul Fitri maupun Idul Adha. Itu memang titik sekitar 4 sampai 6 tahun. Selama ini kita selalu berputar pada persoalan sama tanpa melakukan terobosan lain yang kira-kira apa yang bisa untuk menyatukan persoalan-persoalan. Hadirin rahimakumullah, selama kita masih berdebat tentang hisab dan tidak, maka agak pesimis kalau ke depan itu kita mempunyai kalender internasional yang bersatu atau bersatu seluruh dunia itu kita agak selama masih memegang teguh masing-masing prinsip yang bisa seperti ini yang benar. Sebenarnya ada terobosan lain yang patut kita pertimbangkan yang selama ini praktis tidak pernah dibicarakan, yaitu masalah mata. Yang ini saya bahas. Dampaknya tadi saya mengutip surat Yunus surat ke-10 ayat 5 bahwa dalam redaksi Al-Quran itu Allah menggunakan kata dia itu untuk asyam matahari yang berarti bersinar, sementara untuk bulan itu menggunakan kata nuron yang berarti bercahaya. Karena memang berbeda. Kalau matahari itu mempunyai energi sendiri sehingga dia memancarkan sinar sendiri, sementara kalau cahaya bulan itu pantulan dari matahari. Makanya redaksi atau diksi katanya berbeda. Jadi kalau matahari itu dia, kalau bulan itu sama dengan kalau terbitnya matahari itu isyraq, masyrik timur di tempat terbitnya matahari, maghrib tempat terbenamnya matahari. Tapi kalau bulan itu menggunakan kata matla, tola'a ya'lamu. Matla itu kira-kira
tempat timbulnya. Ya bisa dikatakan tempat terbitnya, tapi untuk matahari. Karena itu dalam pembahasan ilmu falak itu kalau terbitnya bulan waktu awal bulan itu digunakan istilah matlak, bukan istilah masyrik. Karena tempat terbentuknya atau tempat timbulnya bulan mampu dilihat oleh mata. Baik, hadirin rahimakumullah. Mundur ke belakang, kemarin kita awal Ramadan itu ada yang Sabtu, ada yang Ahad. Ada yang berpendapat karena perubahan kriteria yang dilakukan kemenang, yang awalnya adalah tinggi hilal itu 2 derajat dengan elongasi 3 derajat dirubah menjadi tinggi hilal menjadi 3 derajat dengan elongasi itu 4,6 derajat. Dalam minat saya tidak sebenarnya benar. Kalau kita mengacu kepada keputusan Oki di Turki itu bahwa tinggi hilal itu 5 derajat dengan sudut elongasi itu 8 derajat. Kalau tinggi hilal itu mengacu kepada tinggi rendahnya posisi hilal ketika dilihat oleh pengamat di bumi. Kalau elongasi itu nanti berpengaruh kepada tingkat kecerahan atau tingkat ketebalan bulan. Semakin besar sudut elongasi, maka semakin tebal hilal terlihat, semakin tebal hilal terlihat, sehingga semakin jelas atau mudah dilihat. Itu elongasi. Kalau irtifa atau tinggi hilal itu ketinggian di atas horizon. Catatan saya nanti bisa dicek di websitenya FIFA. Di pertengahan Ramadan itu di Jawa Timur itu mengusulkan bahwa kriteria dirubah. Kenapa? Karena untuk mengantisipasi supaya Idul Fitrinya itu tidak berbeda. Karena kalau elongasi itu kan mengacu kepada konsep toposentris permukaan bumi, bukan pada geosentris pusat. Ini lucu lagi. Hal-hal demikian mestinya konsep-konsep kita digodok secara matang dan dievaluasi terus sehingga ke depan kita bisa bersama. Kita lihat awal Ramadan kemarin itu dari 101 stasiun pengamatan di Indonesia tidak satu pun yang mampu melihat hilal. Sehingga pemerintah mengambil keputusan 1 Ramadan jatuh pada hari Ahad. Oke. Saya mendapat postingan dari teman yang tinggal di Tung Tung Hongkong, dan saya baca juga di London dan saya itu di Arab Saudi. Ternyata pemerintah Arab Saudi itu berhari 1 Ramadan itu hari Sabtu. London Inggris, negara-negara Eropa juga hari Sabtu, bukan hari ini. Indonesia ada yang hari Sabtu dan ada hari ini. Nah, inilah dasarnya maksud saya bahwa mestinya ke depan kita harus mencari terobosan baru, berpikir bagaimana kita mengeliminasi atau mereduksi perbedaan ini, sehingga kita yang pertama bisa mempunyai sistem kalender internasional yang bersatu berlangsung dunia. Yang kedua, kita bisa bersatu Ramadan, beridul fitri dan Idul Adha itu sama. Tetapi hal ini selama ini kurang bicara, yaitu konsep mata. Jadi mata itu begini. Ketika jadi perubahan bulan pada sistem kalender Masehi dan kalender Islam itu berbeda. Perubahan hari juga berbeda. Jadi kalau dalam konsep perubahan dalam konsep kalender Masehi, perubahan hari
itu diawali pada saat jam 00.00 waktu lokal. Di jam 00.00 waktu lokal atau setempat itu ada perubahan hari. Dalam kalender Hijriah, perubahan hari terjadi pada saat maghrib. Itu prinsip pertama. Yang kedua, pada konsep kalender Masehi, perubahan bulan tidak ada tanda-tanda khusus. Dia juga dihitung bahwa 1 tahun umurnya sekian, panjangnya sekian. Ada yang 28, ada 29, ada yang 30, ada yang 31. Dan urutannya juga saya ini karena kita bilang ada perubahan. Dulu sebenarnya bulan Juli itu kan Januari, Februari dan sebagainya. Biasanya kalau saya duduk di situ, kalau yang tinggi ini itu umurnya 31, kalau yang rendah umurnya 30. Tapi kalau dan selalu berganti kan setelah 31, 30, 31, 30. Tapi untuk Juli dan Agustus itu mungkin 31 dan 31. Kenapa? Karena sebenarnya kan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Yang berumur 31 itu Juli. Tapi Agustus itu awalnya dulu umurnya 30. Kaisar August ini nggak mau, aku mau tolong dirubah menjadi 31 hari sehingga bulan Februari dicopot menjadi 28. Itu bersifat seperti itu. Jadi mestinya Agustus itu 30 hari. Karena Kaisar Agustus itu waktu berkuasa dia nggak mau. Saya pengen 31 sehingga menjadi 31. Oke. Kalau bulan Hijriah pergantian bulan baru itu terjadi saat ijtima. Dalam astronomi sebenarnya konjungsi dari saat bujur matahari dan bujur bulan itu sama. Itu saat pergantian bulan. Nah, dalam konsep kalender peristiwa itu menjadi awal dari pergantian bulan. Nah, dihubungkan dengan tingginya pada saat matahari terbit. Nah, itulah yang namanya pergantian bulan dalam kalender. Selanjutnya, terkait dengan mata ini ada 3 konsep selama ini kita pegang. Pertama bersifat lokal, yang kedua bersifat wilayah hukmi, ini diambil Indonesia, dan yang ketiga bersifat global. Bersifat lokal, jadi ketika ru'yah berhasil dilakukan di suatu tempat, maka ru'yah tersebut hanya berlaku sepanjang sholat qashar, kira-kira 83 km. Itu berapa lokal? Artinya ketika ru'yah berhasil dilakukan di Yogyakarta, maka 83 ke timur, 83 km ke barat, ke selatan dan utara itu wajib mengikuti Jogja. Konsep ini sudah mulai ditinggalkan karena sudah tidak relevan lagi. Karena sekarang negara itu luas-luas, wilayahnya luas-luas, sementara komunikasi juga sudah semakin berjalan. Ini ditinggalkan. Yang kedua, yang sekarang banyak diambil dalam konsep kedua itu wilayah hukmi, satu kesatuan wilayah, satu kesatuan kekuasaan. Negara Indonesia mengambil konsep itu. Artinya, ketika wilayah itu berhasil dilakukan dalam satu wilayah Indonesia, entah di Papua, di Maluku, Sulawesi sampai ke Aceh, maka wajib seluruh wilayah Indonesia itu mengikuti hasil wilayah tersebut. Dan ini dikembangkan menjadi regional. Yang kita artikan dengan Mabim yang kemarin menjadi Mas Presiden. Mabim adalah disingkat dari Menteri-Menteri Agama, B-nya Brunei, I-nya itu Indonesia, M-nya Malaysia, dan S-nya Singapura. Sepakatan. Yang ketiga, sebenarnya yang perlu kita pertimbangkan adalah konsep rupiah global. Kenapa? Karena dalam konsep rupiah itu juga banyak mengandung kelemahan. Kalau negaranya kayak Singapura dengan Indonesia yang berdekatan bisa berbeda karena masing-masing punya wilayah sendiri. Di Singapura, Thailand, Vietnam juga. Sementara kalau kita terima di Rusia, ini juga kesulitan. Rusia kan punya wilayah sangat panjang. Rusia punya wilayah sekitar perbedaan 11 jam waktu. Kita hanya 3 jam waktu. Rusia punya 11 jam waktu.
depan yang perlu kita pertimbangkan adalah konsep ru'yat hilal. Ini sebenarnya sudah muncul sekitar tahun 92. Saya masih ingat saya seorang profesor di Surabaya. Dia waktu itu berhadaya itu mendahului pemerintah. Itu heboh. Tahun 92, 96, heboh sekali. Waktu itu dia diwajibkannya oleh wartawan, kenapa Anda berhari raya satu hari mendahului pemerintah? Dia menjawab, saya tidak mungkin puasa 31 hari. Karena dia menggunakan kesempatan itu. Dia awal puasanya dia menjadi negara lain. Karena dia menganut konsep global. Baik. Ringkas begini. Ru'yat global itu. Ketika ru'yat itu berhasil dilakukan di suatu tempat di seluruh dunia, maka tempat lain itu bisa mengikuti ru'yat tersebut dengan catatan pada daerah tersebut belum masuk waktu subuh. Kenapa? Karena waktu subuh adalah waktu perempuan untuk berpuasa. Kan seperti itu konsepnya itu. Jadi sebenarnya kemarin ini maaf ya, kalau kita kemarin mengikuti ru'yatnya London, mengikuti ru'yatnya Hong Kong, mengikuti ru'yatnya Arab Saudi, kita bisa berpuasa satu hari Sabtu. Bisa. Kenapa? Karena kita mau bangsa ru'yat. Ini belum dialami di Indonesia. Kesepakatan ini mestinya harus mulai diperbincangkan, didiskusikan. Andai kata misalkan ru'yat terjadi hari Kamis misalkan di wilayah katakanlah India atau di Indonesia, maka kita menghitung daerah-daerah mana yang boleh mengikuti ru'yat Indonesia dan daerah-daerah mana yang tidak boleh mengikuti ru'yat Indonesia. Ketika berhasil dilakukan, maka kita lihat, nah sekarang kan gampang dengan komputer, dengan jaringan internet, dengan WA, itu mudah sekali. Misalkan kemarin di London itu berhasil lihat ru'yat. Kita cuma perbedaan waktu London dengan Indonesia kan 7 jam ya. Berarti asumsinya lah, kalau dia itu ru'yat jam 6 waktu London, berarti kan kita jam 6. Kita jam berapa? Jam 6 di London, berarti kita jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, jam 12 malam. Jadi andai kata kemarin kita tidak mampu melihat hilal, terus kemudian jam 12 malam ada berita bahwa di London berhasil melihat ru'yat, nah kita masih bisa mengikuti. Kenapa kita masih punya waktu untuk sholat tarawih juga bisa, untuk sahur juga bisa. Kok nanti permulaan puasa kan waktu subuh. Dan ini selama ini maaf belum menjadi bahasan yang serius di beberapa organisasi, baik itu Nahdien, Muhammadiyah dan lain-lain. Tapi alhamdulillah beberapa teman sudah mulai berpikir ke sana. Kenapa? Ini terobosan, salah satu terobosan untuk mewujudkan bersatunya kalender Islam dan untuk mewujudkan bersatunya supaya kita dalam ibadah itu nyaman. Karena kita bersama. Jadi kalau satu Ramadan bareng, Idul Fitri bareng, maka Idul Adha juga bisa. Nah, itu kalau akan mewujudkan kesyiar kita sebagai umat yang bersatu. Hari Ramadan, saya pikir konsep ini menjadi minimal jadi pemikiran kita. Kalau mungkin ke depan masih agak lama, bisa sebagai besar. Tapi paling tidak kita sudah punya gambaran ke depan bahwa sebaiknya kita mulai berpikir global supaya apa? Supaya kalender yang kita tidak gunakan itu segera mundur. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir saya ingin menyampaikan bagaimana data terakhir nanti pada saat Idul Adha.
hari Rabu Legi tanggal 29 Dzulqa'dah bertepatan dengan tanggal 29 Juni itu terjadi istimewa. Istimewa terjadi pada pukul 09.55 menit 07 waktu Indonesia bagian barat. Tinggi hilal pada saat matahari terbenam untuk kasus di Jakarta itu plus 1 derajat 56 menit 28 detik. Artinya nanti itu saat terjadi istimewa itu saat matahari terbenam itu tinggi hilal di Indonesia untuk di Jogja itu belum sampai 2 derajat, tepatnya baru 1 derajat 56 menit 28 detik. Dengan data ini, kalau Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa 1 Dzulhijjah jatuh pada tanggal 9 Juli. Kan rukyahnya kan tanggal 30 masih hari. Jadi nanti hari Arafah, ini konsep bisa ya. Hari Arafah itu atau hari Arafah 9 Dzulhijjah itu hari Jumat nih kawan. Tanggal 8 Juli 2002. Hari Arafahnya. Idul Adha atau tanggal 9 Dzulhijjah itu hari Sabtu Legi. Tanggal 9 Juli 2002. Tetapi dugaan buat saya karena irtifa hilal tinggi hilal baru bisa 2 derajat, maka berpotensi besar pemerintah akan menetapkan tanggal 10 Juni untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena ada menggunakan kriteria tadi bahwa tinggi hilal harus 3 derajat, elongasi 6,4. Ini 2 derajat belum ada. Sangat mungkin. Kecuali kalau kemudian konsep kuliah global, insya Allah masih. Nah, sekali lagi saya bukannya mau memperbesar-besarkan perbedaannya, ya. Maksud saya bahwa ini sebagai pengetahuan kita bersama. Faktanya memang kita seperti itu. Nah, ke depan mari kita mulai berpikir kembali masalah bagaimana ke depan intinya supaya kita ini bisa terjun kalender Islam internasional unifikasi sehingga kita hanya punya 1 kalender yang bisa berlaku seluruh dunia. Insya Allah kalau konsep global ini bisa dipahami dan diterapkan, maka paling tidak meminimalisasi perbedaan yang ada. Kalau kita perhatikan memang berbeda-beda di dunia. Karena nanti konsep syariah dan konsep mata yang belum di mungkin yang bisa disampaikan. Kalau ada kurang-kurangnya bisa diskusikan saja karena keterbatasan waktu. Sekali lagi semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya sama maaf.